menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bahwasanya pernikahan itu bukan hanya untuk pajangan, bukan hanya tanpa makna, tapi untuk membangun sebuah rumah tangga yang akan memunculkan sakinah untuk dua belah pihak, untuk laki-laki itu perempuan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan seperti biasa di kesempatan pagi hari ini kembali kami akan hadirkan sebuah kajian langsung bersama Ustadz Khalid Samhudi LC Hafizahullah Ta'ala dalam sebuah pembahasan terkait dengan fikih rumah tangga atau fikul usrah. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali tema yang telah lampau, yakni terkait dengan hak-hak istri, tentang muasyarah bil ma'ruf. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp dan telepon di 021 823 6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak terlebih dahulu nasihat dari Ustadz kita, Al-Ustadz Khalid Samhudi LC Hafizahullah Ta'ala. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal maskura. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Merhati Roja di mana berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bisa berjumpa kembali di bulan Syawal setelah kita menimba merawat takwa di bulan Ramadan selama sebulan penuh, dan kita lanjutkan setengah bulan atau 20 Syawal ini dengan istiqamah di atas takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan bahas seputar permasalahan muasyarah bil ma'ruf, merupakan bagian sangat penting yang merupakan bagian di antara kiat sukses seorang dalam rumah tangganya, dalam merajut kebahagiaan di rumah tangga yang ia jalin, yang ia bangun di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara pasutri sebagai sebuah aturan ataupun sebuah sistem yang unik, ya, di mana sang istri memiliki hak-hak dan juga suami punya hak-hak. Ada hak-hak yang mustarakah yang di sana adalah bagian daripada keduanya, dari hak istri dan juga hak suami. Di antaranya adalah ini, muasyarah bil ma'ruf. Seorang melakukan istri baik, memuliakannya, kemudian menjadikan sebagai rumah tersebut, tidak menyakitinya, tidak KDRT, ya, tidak juga memberi kepada mereka madarat, membuat rumah tangga itu semakin akrab, semakin bersatu hati-hati pasangan suami istri tersebut. Yang bila dengan baik dan sempurna, ya, akan menambah di sana rasa kebersamaan dan juga rasa aman nyaman di rumah tangganya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran.
ya. Bergaul dengan ma'ruf, dengan hal-hal yang baik, ya. Baik berupa pendapat atau perkataan maupun perbuatan. Ya. Fa'in karihtumuhunna, dan jika kalian membencinya, ya, maka mudah-mudahan apa yang engkau benci tersebut Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Artinya seorang mukmin, seorang laki-laki, seorang suami harus bisa bersabar dengan semua tingkah pola dari istrinya, untuk tidak emosi, untuk tidak kemudian melampaui batas dalam mengungkapkan emosinya kepada mereka. Namun harus mampu untuk, ya, bergaul dengan baik, walaupun mungkin menyakitkan hati sang suami. Fa'in karihtumuhunna, tapi Allah janjikan bahwa akan ada di sana kebaikan yang banyak yang Allah berikan bila suami tetap bermuasyarah bil ma'ruf. Sebuah janji yang cukup hebat dari Allah Subhanahu wa taala, yang luar biasa. Pada posisi di mana laki itu tidak menyukai soal istrinya ataupun tingkah istrinya, namun dia tetap, ya, bermuasyarah bil ma'ruf, ya, dan Allah janjikan ada padanya kebaikan yang banyak. Tentunya ini selama tidak sampai ada melanggar syariat atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, ya, bahwa hak-hak ini harus diberikan bila kita ingin mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW juga memerintahkan kita semua untuk demikian. Dia mengatakan istawsu bin nisa'i khairan. Juga mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaiknya kalian adalah orang yang baik kepada istrinya, dan akulah orang yang terbaik dari kalian terhadap istrinya. Sehingga dengan demikian seorang laki-laki dituntut untuk tidak mengedepankan emosi dan perasaannya, namun untuk berusaha menunaikan hak-hak ini dengan sempurna. Kita tahu bersama bahwa tidak mungkin ada laki-laki yang selalu senang dengan istrinya. Kadang sikapnya, kadang cara bicaranya, kadang juga yang lainnya, ini membuat kita emosi, membuat laki-laki emosi atau tidak suka, namun tetap dituntut untuk berusaha berbuat baik, bergaul dengan baik, atau muasyarah bil ma'ruf. Ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Karena kehidupan rumah tangga itu ada sebuah kehidupan yang penuh dengan cobaan, yang bila kita semua tidak menggunakan cara ini tidak baik munculnya. Oleh karena itu, kalau Allah Subhanahu wa taala saja, ya, meminta untuk bicara baik dengan orang lain, wa qul nasi husna, ya, berkatalah yang baik kepada orang lain, maka tentunya berkata yang baik, yang lembut, yang halus, yang tidak kasar kepada istri, tapi pantas lagi. Karena hubungan istri ini hubungan yang lebih dalam, lebih kuat daripada hubungan dengan orang lain. Ya. Oleh karena itu, kaidah mengatakan bahwa kita seorang mukmin harus berkata dengan perkataan yang baik. Wa qul linnasi husna. Ya. Ini berlaku untuk umumnya manusia. Dan tentunya digunakan untuk istri kita, untuk anak kita, untuk kerabat kita, lebih pantas lagi, lebih tegas lagi. Demikian juga kalau kita sudah diminta untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka berbaik pada istri, berbuat pada orang yang dekat dengan kita lebih pantas lagi. Karena itu Islam sangat menjaga, ya,
hak-hak istri. Sehingga suami boleh ya, memberikan madarat kepada sang istri ya, dengan kaidah la darar wala dirar. Bahkan tidak boleh seorang itu berbuat KDRT seperti memukul wajahnya ya, atau memukul sebagaimana orang memukul para budak ya, mencambuknya atau menamparnya. Ini tidak boleh dalam Islam karena ia menyisihi kaidah mu'ashar bil ma'ruf. Bahkan Nabi kita pernah bersabda, la yajlib ahadukum imra'atahu jildal abdi. Janganlah seorang itu mencambuk istrinya dengan cambukan kepada budak. Yujami'uha fi akhir yawm. Kemudian menggaulinya di akhir hari tersebut. Bahkan juga Nabi katakan la tadribul wajha. Ya, jangan memukul wajah. Menunjukkan bahwasanya ya, seorang laki-laki harus mengekang emosinya, jangan sampai berbuat KDRT walaupun mungkin sang istri berbuat durhaka kepada sang suami. Oleh karena itu Islam ketika menyampaikan permasalahan nusyuz atau durhakanya istri kepada sang suami, itu menyampaikan cara ya, dengan menasihatinya ya, fa'idhuhunna wahjuruhunna, dengan pisah ranjang dengannya, fil madaji, juga wadribuhunna, dan memukulnya. Nah, memukul ini tentunya adalah perkara yang harus diperhatikan oleh seorang, jangan sampai menyakiti dalam artian membuat madarat bagi sang perempuan tersebut. Demikianlah ketika fa'in ata'na kum fala tabu alaihinna sabila. Demikianlah katakan bahwa mukul pun hanya sebatas ya, sampai ia kemudian kembali mentaati sang suami tersebut. Bahkan sampai-sampai ya, untuk membuat kita ini mampu untuk bermuasabah bil ma'ruf, Nabi kita perintah kita untuk melihat akhlak yang baik dan menutup mata pada akhlak buruk istri kita. Ya. Sehingga kan la yafruku mu'minun mu'minatan idza kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Janganlah itu mukmin itu membenci mukminah istrinya. Ya. Jika ia benci daripadanya satu akhlak, maka dia akan ridha dari akhlak yang lainnya. Sehingga seorang suami pun bila ingin mampu untuk bermuasabah bil ma'ruf juga harus kadang-kadang tutup mata atas sebagian kesalahannya selama ya, tidak ada di sana pelanggaran syariatnya. Oleh karena itu, ini nggak mungkin terjadi bagi kita tanpa kita mengadakan timbangan, melihat ya, muwazanah antara kebaikan dan keburukan sang istri. Kalau kita melihat keburukannya, ingat bahwa masih banyak kebaikan dan keindahan, ya, kehebatan dari sang istri tersebut. Sehingga akan muncul di seorang mukmin itu kecintaan kepada istrinya, dan itu akan membuat dia mampu bertahan dan sabar untuk bermuasyarah bil ma'ruf. Oleh karena itu, sampai-sampai antara bentuk muasyarah bil ma'ruf yang contohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah bahwa beliau duduk bersama Aisyah dan mendengarkan percakapan Aisyah yang cukup panjang. Ketika Aisyah mengisahkan tentang kisah Ummu Zara, hadis Ummu Zara yang ada pada Sahihaini, pada Bukhari dan Muslim, yang cukup panjang. Nabi mendengarkan, tidak membantah, tidak menyela ya, apa yang disampaikan oleh Aisyah kepada beliau. Sampai kemudian beliau di akhir mengomentarinya dan memberikan jawaban atas hal yang ada di hadis tersebut. Menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang suami sudah waktunya untuk belajar bersabar, belajar untuk ya, apa yang diberikan oleh istri kita, walaupun mungkin nampak tidak penting, kurang begitu berharga, namun itu akan membuat hal yang baik bagi sang istri ketika ia mendengar
suaminya memperhatikan apa yang dia sampaikan dan dia ceritakan. Inilah bentuk daripada marah bil ma'ruf, contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di antara mu'asyarat ma'ruf adalah mengizinkan ia berbuat sesuatu ya, bila minta izin. Selama tentunya tidak ada bahaya di sana atau tidak membuat fitnah atau juga melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka ingin izin untuk sholat di masjid, maka Nabi pun tidak boleh menyarankan kepada kita untuk melarang mereka untuk izin sholat di masjid. Walaupun pada asalnya perempuan itu yang terbaik adalah sholat di rumah. Demikianlah ya, beberapa hal yang penting untuk disampaikan seputar mu'asyarah bil ma'ruf ini. Ya, di mana bukan hanya sekedar berkata baik, tidak menggunakan bahasa-bahasa kasar pada mereka, namun juga bersikap baik dalam bentuk perbuatan. Seperti duduk bersama, mendengarkan ceritanya, yang mungkin tidak mudah laki-laki bisa bertahan ketika sang istri bercerita panjang lebar dan dia mendengarkan dengan baik sebagai pendengar yang baik. Kemudian baru menanggapi setelah selesai ceritanya disampaikan. Ini butuh latihan dan butuh tamrin, ya, latihan untuk kita bisa mendengarkan hal-hal tersebut, di mana kadang-kadang waktu kita yang tinggal sedikit dari bekerja di luar mencari nafkah tentunya akan menyita banyak waktu dan tenaga kita, dan kita harus bertahan untuk bisa berbuat demikian. Kata Nabi demikian berbuat kepada Aisyah dengan mendengarkan kisahnya yang panjang tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pasangan suami istri yang betul-betul bisa meraih kebahagiaan dan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga kita sebelum kita meraih kebahagiaan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Khalid Samhudi LC Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita. Semoga dengan nasihat beliau, keluarga kita bisa menjadi lebih harmonis, lebih sakinah, mawadah, dan warahmah. Dan saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk bertanya jawab dengan berpartisipasi melalui pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543 atau juga melalui line telepon masih di nomor yang sama di 021 823 6543. Baik, kita akan coba angkat penelpon yang pertama melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan. Baik Ustaz, kita angkat terlebih dahulu untuk pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Pertanyaannya Ustaz, dari seorang istri Ustaz, saya banyak meninggalkan sholat fardu Ustaz saat masih bekerja. Sekarang saya ingin memperbaiki ibadah saya. Pertanyaannya Ustaz, apakah saya harus sholat qada atau bagaimana Ustadz supaya keluarga saya bisa juga terbaiki dalam kesehariannya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Sholat dan sengaja ini mungkin bukan bekerja dan lain sebagainya, adalah sebuah kemaksiatan, sebuah dosa besar. Karena seorang mukmin itu harus memandang salat sebagai tiangnya agama. As-salatu imaduddin, kata para ulama rahimahullah ta'ala. Artinya seorang mukmin itu tidak boleh menyerahkan salat dalam segala keadaan. Ya, bahkan dalam pesawat pun kita diminta untuk salat, walaupun dia di angkasa sana. Dalam segala hal, sesuai kemampuan yang kita miliki.
tidak mau berdiri ya duduk, enggak mau duduk ya berbaring. Sehingga meninggalkan sholat ini adalah perkara yang cukup besar dalam Islam, karena ia adalah termasuk dosa yang besar. Dan alhamdulillah bila saudara mendapatkan petunjuk dan menyadari itu sebuah kesalahan yang besar, ya, maka hendaknya bertobat subhanahu wa ta'ala, ya, dan cukup tobat insya Allah sebagai penghapus yang lalu. Demikianlah Nabi sampai kepada Amr bin As, ketika beliau masuk Islam, kata beliau, amma alimta ya Amr, jika kamu tahu wahai Amr, ana taubah tahdiu ma qablahu. Bahwasanya taubat itu menghapus yang telah lalu. Wal Islam tahdiu ma, dan menghapus yang telah menunjukkan orang yang sudah berbuat maksiat seperti ini, dan Allah berikan kepada untuk bertobat adalah biasa. Kan bila kita kemudian banyak kemudian Allah sebelum kita sadar salahnya tersebut, maka itu sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu subhanahu wa ta'ala atas ini dan bertobat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, dan jangan tinggalkan sholat lagi seumur hidup nanti. Oleh karena itu tidak wajib mengqadha, tapi wajib bertaubat dan nasuha, kemudian tidak, artinya meninggalkan sholat sama sekali. Kita upayakan amal soleh, ya, khususnya misalnya jamaah di masjid sama kaum muslimin, yang akan memotivasi kita untuk terus qomah untuk sholat fardu di masjid. Demikian juga amal soleh yang lainnya, karena kita membutuhkannya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya bekal takwa yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, selamat pada Anda yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk itu tidak wajib mengqadha salat yang Anda tinggalkan dengan sengaja di waktu-waktu yang terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Semoga jawaban tadi membuat kita semakin bersungguh-sungguh untuk bertaubat, memperbaiki diri. Baik Ustaz, masih kita lanjutkan melalui pertanyaan, melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Tangerang Ustaz. Bagaimana sikap ana Ustaz sebagai seorang suami menghadapi istri yang temperamental Ustaz? Ana sudah berusaha sabar, tapi terkadang terbawa suasana juga. Syukran atas jawabannya. Tafadhol Ustaz. Ya. Memang sangat biasa ya bila kita diutus Subhanahu wa ta'ala dengan istri yang temperamental seperti itu. Namun ada kaidah bahwa tidak ada sifat ataupun karakter kecuali dapat dirubah. Yang paling hebat adalah bila sang pemilik temperamen tersebut itu menyadari kesalahan yang dimilikinya. Pengertiannya bahwa seorang itu ketika mendapatkan dirinya temperamental atau emosional, hendaknya ia harus memperbaiki dirinya, merasakan itu sebagai sebuah sifat yang tidak mulia. Kalau ia sudah melawan tidak mulia, dia harus juga menyadari bahwasanya itu bisa jerobah. Bisa jerobah. Ya. Karena semua sifat ramen ataupun karakter itu dengan pendidikan. Maka Anda sebagai sang suami yang melihat istri Anda itu emosional, maka harus berusaha mampu menyadarkan beliau bahayanya sikap dan sifat tersebut.
dalam mengganggu tuan rumah tangganya dan juga kebahagiaan di dunia ini, dan juga menyangkut akhiratnya. Pahamkan dia bahwa itu adalah yang tidak baik. Kalau dia menyadari itu seperti yang tidak baik, ajaklah untuk memperbaiki. Di antara hal yang cukup istimewa untuk memperbaiki temperamental ini adalah mengajaknya untuk bersabar dan melatihnya untuk bersabar. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berlatih sabar itu akan membuat orang lebih sabar. Nabi mengatakan, man tasabbara sabbarahullah. Siapa yang mencoba terus untuk sabar akan memberi kesabaran padanya. Maka Anda sebagai sanksi ketika mendekat sedemikian, maka Anda terus berlatih untuk sabar. Untuk sabar, mengajak ia untuk sabar juga. Jadi jangan hanya pasif dalam artian hanya menerima saja. Tapi harus ada di sana sebuah tindakan agar ia mau bersabar, menekang dirinya agar tidak mudah mengungkapkan emosinya pada hal-hal yang sepele-sepele saja. Maka perlu diajak beribadah. Ibadah itu adalah sebuah ritual, sebuah terapi yang sangat istimewa yang akan membuat seorang itu lebih sabar. Kita lihat, bila sabar ini kembali kepada hati manusia, hati manusia itu akan baik apabila dibersihkan dengan tobat dan ibadah. Sehingga dengan demikian, bila hatinya baik, maka otomatis akan muncul sifat-sifat yang baik. Dan sikap emosional dan sifat yang nggak baik, maka otomatis akan terkikis oleh sifat baik yang muncul dari ibadah-ibadah tersebut. Maka Anda pun demikian juga, untuk supaya mempertambah sabar Anda menghadapi sang istri yang demikian keadaannya, maka perbaiki ibadah kita, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Dikisahkan oleh para ulama tafsir bahwa Nabi Zakaria punya istri yang tidak baik. Ada yang mengatakan dia itu panjang lisannya, suka emosian. Yang kedua mengatakan dia itu mandul. Dengan ibadahnya Zakaria dan doanya yang demikian besar, demikian berkelanjutan, tidak bosan-bosannya berdoa, Allah perbaiki istri beliau. Katakan aslahna lahu zawjah, dan kami perbaiki istrinya Zakaria tersebut. Diperbaiki kesuburannya sehingga memiliki anak namanya Yahya, dan juga diperbaiki sifat-sifatnya sehingga tidak emosional dan juga tidak panjang lisannya. Oleh karena itu, sebagai sang suami, pertama adalah berlatih untuk lebih sabar lagi, dengan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak sang istri untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya tenang. Bila hatinya tenang, maka emosinya akan terkendalikan. Kemudian juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki istri. Karena yang memperbaiki hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengatakan dalam sebuah doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Sucikanlah ia. Karena engkaulah sebaik-baiknya wali dan juga maulanya. Oleh karena itu, tidak ada perbaikan pada istri kita tanpa ada
taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala perbaikan ini dan usaha. Artinya doa kita itu diiringi dengan usaha kita untuk mengajak sang istri lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kuantitas dan juga kualitas daripada hati sang istri. Yakinlah, bila hatinya itu tenang, hatinya itu tentram, maka emosi pun akan jauh dari hati tersebut. Dengan demikian, bila kita istiqomah, mudah-mudahan nggak lama Anda dapatkan si Anda adalah seorang yang tidak emosian lagi, bahkan mungkin jadi istri yang terbaik yang ada di dunia ini. Wabillahi taufik. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan arahannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon di 021 823 6543. Baik, kami persilahkan. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Ali di Bekasi. Baik, silakan Pak Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umur saya sekarang 80 tahun. Masya Allah. Dan saya mempunyai kakak perempuan. Kakak perempuan umurnya 82 tahun. Insya Allah. Tinggalnya di kampung sana, di kampung jauh di Sumatera. Nah, dia itu udah di tempat tidur aja udah nggak bisa bergerak lagi, Pak. Kondisinya, sehingga harus ada yang melayaninya. Dan tiap bulan saya harus membiayainya. Nah, jadi tiap bulan saya harus kirim duit. Nah, saya kasihan lihat dia itu ya dengan kondisi kayak begitu ya. Lantas, apakah boleh saya berdoa agar jangan sampai saya yang meninggal duluan? Kalau saya meninggal duluan, berarti saya mewariskan beban yang berat. Walaupun insya Allah biayanya itu cukup untuk saya tinggalkan. Nah, jadi apakah boleh saya berdoa seperti itu supaya jangan sampai saya meninggal duluan? Sekianlah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Selamat Pak atas kemudahan Allah Subhanahu wa taala Bapak ya, diberikan kemudahan untuk membantu kakak Bapak dengan bantuan keuangan dan yang lainnya, yang itu adalah amal soleh yang cukup hebat dan luar biasa yang Bapak miliki. Semoga itu menjadi tabungan Bapak akhirat nanti, menjadi sebab keberkahan bagi Bapak penuh dengan amal yang baik. Siapa yang terbaik? Orang yang bisa berumur panjang penuh dengan amal soleh. Selamat atas kemudahan tersebut. Mudah-mudahan Bapak bisa diberikan taufik untuk terus istiqomah dalam hal ini. Bapak boleh berdoa dengan doa seperti itu, karena itu merupakan kebaikan. Ya. Tapi tetap semuanya kembali pada takdir Allah Subhanahu wa taala, karena semua ajal manusia itu sudah ada yang menentukannya, tidak akan bergeser sedikit pun. Ya. Maka Bapak boleh berdoa kepada Allah agar tidak diwafatkan sebelum kakak Bapak wafat. Maka akan baik lagi bila Bapak berdoa dimudahkan untuk terus membantu dan merawatnya sehingga Allah pisahkan Bapak dengan dirinya. Kenapa demikian? Karena tidak mesti orang hidup itu panjang kemudian istiqomah. Ya. Tidak mesti Bapak berumur panjang nanti itu mampu membiayai kakaknya Bapak.
maka sebaiknya kita berdoa untuk diistiqomahkan. Nah, kenapa demikian? Karena ahabul a'mal indallah, ya, adwamuha wa in qala. Sebaik-baiknya amalan yang Allah lebih cintai, atau amalan yang Allah lebih cintai adalah amalan yang itu dikit tapi berkelanjutan. Artinya terus menerus. Sehingga kalau Bapak misalnya berdoa untuk istiqomah, ya Allah berikan kami keistiqomahan untuk mendermakan harta kepada kakak tersebut, itu lebih baik daripada hanya minta usia lebih panjang daripada usia kakak tersebut. Dengan sebuah asumsi, kalau istiqomah itu kan dia akan terus bantu. Allah panjangkan usia Bapak bisa membantunya dan membantu. Tapi kalau panjang usia, tidak mesti bisa membantu terus. Berapa banyak orang yang usianya panjang, akhirnya malah dibantu. Bukan lagi membantu. Maka nasihat Bapak atau usul saya pada Bapak adalah, Bapak berdoanya adalah minta keistiqomahan. Ya, selama hayat di kandung badan, minta pada Allah keistiqomahan, keteguhan, konsisten untuk bisa membantu sangka tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas Bapak dengan kebaikan yang banyak atas semua yang telah Bapak keluarkan untuk kakak Bapak tersebut. Wabillahi taufik. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasan dan nasihatnya. Semoga kita bisa melaksanakan istiqomah dalam kebaikan. Baik Ustadz, masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Kita angkat pertanyaan dari hamba Allah di Bandung Ustadz. Izin bertanya, jika suami pendiam dan tidak bisa menanggapi atau memberikan arahan kepada istri Ustadz, bahkan ketika istri bercerita, bagaimana Ustadz cara mensikapinya? Karena istri juga sangat membutuhkan arahan dari suami. Suami kelihatannya ini tidak mampu untuk memberikan arahan, sifatnya pendiam dan pasif Ustadz. Kalau tidak dipancing bicara juga diam saja. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustadz. Ya, kembali kepada permasalahan yang saya sampaikan pada awal tanya jawab tadi, bahwasanya tidak ada sebuah karakter, sebuah sifat yang tidak bisa dirubah. Maka saya yakin ya, bahwa semua ingin bahagia, semua ingin menjadi yang terbaik pada pasangannya. Juga sang suami ibu saya yakin pengen membahagiakan ibu ya, dan juga keluarganya. Namun mungkin karena pembinaan dahulu di rumahnya, tahun di pergaulannya membuat ia akhirnya menjadi pendiam seperti itu. Maka tugas ibu sebagai istrinya adalah bagaimana kita merubah sang suami itu agar tidak pendiam. Mungkin dipancing sekali-kali, dua kali, terus sampai akhirnya dia bisa bicara lebih baik. Atau mungkin juga diajak bicara baik-baik, pentingnya berkomunikasi yang baik ya dalam rumah tangga. Ya. Karena memang kita bisa memaklumi bagaimana seorang yang menghadapi suami yang pendiam, yang tidak banyak mengomentari, yang tidak juga memberikan arahan kepada sang istri. Ya, kata anak saya itu kayak bergaul dengan patung katanya. Ya. Memang cukup melelahkan. Namun bila kita dapatkan ya, dalam pengalaman yang ada banyak ya, orang pendiam jadi gak pendiam setelahnya. Ada orang yang pendiam ketika belum menikah, setelah menikah jadi cerewet. Ya. Itu karena memang adanya sebuah interaksi pasangan suami istri yang membuat pasangan itu harus merubah sikap, merubah sifatnya tersebut. Nah, ibu harus tahu apa yang bisa membuat bapak atau sang suami itu kemudian mau merubah sifat-sifat tersebut. Dan dia nggak menyerah dengan kondisi yang sudah ada.
Problemnya ada banyak orang yang menyerah dengan karakter yang sudah ada, menganggap bahwasanya sifatnya itu sudah jadi karakter dari sononya, artinya tidak mungkin bisa berubah. Ini keliru, ya. Tidak benar, yang tidak benar bahwa namanya sifat akhlak itu tidak berubah, tabiatnya bisa dirubah. Bisa bayangkan kucing itu dulu, ya, biasanya kalau buang air itu sembunyi dan ditutup dengan pasir. Itu dari tabiatnya kucing sejak dulu kala. Namun sekarang, ya, kucing berubah karakternya, berubah tabiatnya, ya, sehingga kencing dan BAB di mana-mana. Ini kan menunjukkan bahwasanya kalau hewan saja bisa berubah tabiatnya, maka manusia tentu lebih lagi. Hanya tinggal kesadaran orang tersebut untuk berubah. Dan cara perubahan atau cara pembinaan yang bagaimana yang bisa membuat ia berubah. Ini perlu dipahami bersama. Yakinlah bahwa bapak atau suami ibu mampu nanti berubah. Hanya tinggal menyadarkan ia pentingnya perubahan itu. Yang kedua, caranya bagaimana ia bisa berubah. Yang bergaul Arif sama, yang kalau saya nggak tahu. Tapi mereka bahwa tidak satu sifat yang tidak itu untuk merubah orang. Yang ketiga adalah adanya tindakan-tindakan atau latihan yang membuat ia bisa dari sifat yang tidak baik kepada yang baik. Ini semua butuh kesadaran dan butuh yang bisa membimbingnya. Kalau saya sampaikan kepada teman-teman di pesantren, ya, bahwa buah semangka aja yang bundar itu kalau kita buat segi 4 bisa dengan cara dikasih media, ya, yang membuat ia tidak bisa bundar. Maka bila manusia selama ia punya hati, punya perasaan, punya akal, punya ruh, punya jiwa, maka yakinlah akan mampu berubah. Hanya kadang-kadang perubahannya itu lambat atau cepat. Maka tentunya ini semuanya usaha. Ya, yang akan memberikan kemudahan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa pun tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Awal dengan doa, minta sama Allah perubahan pada suami. Yang kedua, cari cara untuk memahamkan sang suami bahwa ya, diam itu bukan terbaik. Ya, pendiam bukan terbaik. Dan pahamkan juga bahwa ibu butuh ia mengarahkan ibu. Kadang zaman ini, Pak, zaman di mana ada fleksibilitas gender. Ya. Ada namanya fleksibilitas, fleksibel. Kadang-kadang kalau zaman dulu kan bapak yang bekerja, ibu di rumah. Sekarang kadang-kadang bapak bekerja sama ibu bekerja, menang ibu bekerja hasilnya. Sehingga akhirnya tidak lagi dihiraukan. Tugas siapa, tugas rumah siapa. Siapa yang mampu itu yang bekerja. Nah, demikian juga ini bisa digunakan cara seperti itu. Yang bisa memancing, yang bisa membuat dia bicara, silakan bicara. Sampai akhirnya ia terlatih untuk bicara dan akhirnya mampu berbicara lebih banyak, lebih mampu untuk mengarahkan lebih
banyak. Ya, jadi kita harus tahu caranya. Maka dari itu harapan saya adalah pertama sabar. Banyak yang ketiga usaha untuk membuka faham tidak baiknya pendiam tersebut dan mau usaha untuk perbaiki dengan cara yang baik. Yang berikutnya adalah mengarahkannya agar ia berhati untuk jadi lebih bisa bicara, tentunya butuh waktu. Maka kesabaran menjadi dasar ke dalam hal ini. Wabillahi taufik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya. Mohon maaf, terputus. Silakan Anda dapat memutar kembali nomor 021 823 6543. Dan kami ingatkan untuk mencari tempat yang lebih baik agar tersambungnya suara Anda dengan studio kami. Baik, kita coba angkat kembali pertanyaan oleh line telepon. Kami persilahkan. Iya. Halo. Halo, silakan. Iya, baik. Mohon maaf Ibu, bisa dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya atau radionya? Oh, TV ini Roja. Bentar ya. Kecilkan terlebih dahulu suara televisinya atau radionya. Oh iya. TV ini Roja. Ya. Baik, silakan Ibu. Iya. Terima kasih. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Nama saya Leli dari Jakarta. Baik, silakan. Izin bersiapa di mana Ibu? Dengan saya Leli dari Jakarta. Mohon maaf Ibu, tampaknya suara televisinya di mute dulu atau dimatikan dulu. Ibu bisa mendengarkan lewat pesawat telepon terlebih dahulu agar suaranya lebih jelas. Baik. Iya. Oke. Terima kasih Ustadz Khalid atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya tadi mendengarkan yang suami itu pendiam kan. Dulu suami saya juga seperti itu, pendiam. Terus dia belajar untuk menjadi orang yang pandai berbicara. Kemudian dia belajarnya sama saya tuh. Jadi dia bergaul sama saya karena saya menurut dia menarik kalau saya kan banyak bicara gitu. Apa aja tuh ada di komentar gitu. Nah, dia belajar dari saya gitu. Nah, terus dia dengan belajar terus dia juga apapun, bukan dari saya aja belajarnya, juga kadang dari TV, dari radio, dari majalah. Kalimat-kalimat yang menarik buat dia, yang memotivasi dia ditulis tuh di dalam bukunya. Nah, terus pada saat udah menikah ya, udah mendingan peningkatan, dia nggak terlalu pendiam. Tapi terus lama-lama setelah menikah 21 tahun, signifikan banget itu perkembangannya. Ternyata dia lebih cerewet dari saya. Baik. Nah, dari situ justru saya yang kelabakan. Loh, kok sayanya biasa aja, sementara dianya, lebih dari kayak perempuan gitu. Apalagi kalau lagi marah, mulutnya itu tajam sekali gitu Pak Ustadz. Baik. Saya jadi shock dan kaget ya dengan perubahan dia ini, kok jadi seperti itu. Nah, terus saya makanya apalagi pada saat kami bertengkar tuh banyak kalimat-kalimat yang nggak pantas yang mestinya dia ucapkan gitu. Baik. Baik. Terus, itu saja Ibu. Ya, pertanyaan saya, bagaimana Pak Ustadz supaya dia itu kembali biasa aja gitu, terus dia jadi orang yang sabar, karena dulu dia orangnya sabar, tapi sekarang dia jadi nggak sabar gitu.
Baik. Apapun kayak apa gampang marah, mudah emosional gitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya supaya dia tuh bisa sabar seperti dulu dan jadi orang yang ya jangan pendiam sih, yang sedang-sedang aja lah gitu. Baik. Biar seimbang dengan saya gitu. Mas. Baik. Iya. Baik, saya rasa itu aja pertanyaannya. Terima kasih banyak Ustadz Khalid dan Pak Ustadz. Baik. Iya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Iya. Itulah manusia ya. Ketika diam, dia merasa tidak puas. Begitu Allah uji dengan cerewet, juga nggak puas. Bahkan mungkin juga ketika dia itu tengah-tengah, dalam artian tidak cerewet, juga nggak pendiam, juga nggak puas juga gitu. Nama adalah Jawa Awang Senawang. Ya. Orang gunung pengen tahu birunya laut dan dianggap paling istimewa, dan orang laut pengen melihat hijaunya gunung karena memandang yang terindah. Terus berusaha untuk cari yang paling dia anggap terbaik untuk dirinya saat Kemudian ini semuanya sebetulnya dua hal yang tampaknya itu saling berbeda. Yang pertama mengeluhkan pendiamnya suami, ini malah mengeluhkan cerewetnya sang suami. Ya. Maka berarti di sana ada hal yang berlebih. Ya. Pertama, dia berlebihan sehingga membuat sang istri merasa tidak nyaman. Yang kedua, cerewetnya berlebihan sehingga membuat sang istri juga tidak nyaman. Dan demikianlah, semua yang berlebihan itu memang gak baik. Ya. Semua yang berlebihan itu adalah yang tidak baik. Oleh karena itu, hendaknya ketika seorang itu belajar menjadi tidak pendiam, itu harus landasannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya disertai dengan pendidikan agama Islam. Ngerti bagaimana Islam memandang yang terbaik. Sehingga nantinya akan mampu membatasi lebihnya tersebut. Karena yang panjang lisannya itu juga tercela. Yang terlalu pendek lisannya juga tidak baik. Maka harus tengah-tengah. Oleh karena itu, pengalaman ibu tadi bisa diambil pada oleh ibu yang sebelumnya untuk dilatih. Ya. Sang suami itu banyak bicara. Namun juga ibu yang kedua harus memandang bahwa seorang itu bila semakin baik ilmu agamanya, maka semakin mengerti bahwa ada perintah Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berbicara yang benar atau diam. Maka perlu diajarkan kepada beliau bahwa tidak mesti semua yang ada di pikiran kita itu disampaikan dalam lisan kita. Dilihat benar atau salahnya. Sehingga otomatis kepandaian atau bersilat lidah yang cukup lancar tersebut harus diarahkan pada yang baik. Insya Allah. Kalau itu sudah tersampaikan pada hal yang baik-baik, maka ketemu istri pun akan berkurang bahasanya ataupun kata-katanya. Ada bahasa, sebagian orang mengatakan perempuan itu mampu bicara 2000 kata satu hari misalnya. Maka kalau ia disibukkan dengan itu yang lebih baik, maka dia akan berkurang bicaranya. Demikian juga laki-laki yang banyak bicaranya itu, maka bukannya kerjaan yang tidak butuh suara.
yang tidak butuh kata-kata seperti membaca, ya, kemudian olahraga atau bekerja yang lainnya, sehingga otomatis tenaga ia yang berbicara habis oleh aktivitas yang baik tersebut. Maka jangan buat Bapak nganggur, ya, buat ia punya aktivitas yang baik. Kalau sudah tua pensiun mungkin berkebun, ya, mungkin juga menanam tanaman hias atau apa saja yang membuat ia mampu menyisihkan tenaga untuk bicaranya itu ke hal-hal yang bersifat motorik, ya, bersifat gerak, ya, yang mudah-mudahan akan membantu dia untuk bisa mengurangi ataupun tekanan ia untuk bicara banyak. Kecuali mungkin dalam pertengkaran mungkin keluar semuanya. Nah, itu adalah ungkapan emosi. Maka usahakanlah agar Bapak tidak emosi. Ya. Ibu berusaha bagaimana Bapak terus. Insya Allah kalau senang terus nggak akan emosi. Dan kalau nggak emosi biasanya tidak panjang bicaranya. Sebuah hal yang kita harus rem. Nah, untuk ngerem ini memang butuh sebuah pemahaman lagi. Ya, jadi Bapak dipahami kembali. Kalau dipahamkan bahwa harus bicara banyak karena dibutuhkan oleh istri, maka sekarang Bapak perlu dipahamkan juga bahwa kebanyakan ngomongnya tidak baik. Tidak baik. Sehingga ia bisa nanti berlatih untuk diam. Ya. Memang demi keadaannya. Ya. Manusia itu tidak boleh keluar dari itu semua. Yang kelebihan bicaranya belajar diam. Yang diam belajar bicara. Ya. Sehingga otomatis bila sang bapak juga mulai belajar diam kembali, ya, dan direm jangan sampai kebablasan jadi kayak awal lagi. Ini tentu saja tidak diingat oleh ibu dalam hal ini. Pengennya ya tengah-tengah. Ya. Maka ajak bapak untuk belajar bicara berdiam, ya, agar ia mengerti indahnya diam. Diam itu emas, kata orang. Ya. Diam itu adalah emas. Ya. Maka berapa banyak orang itu dengan diam, ya selamat. Oleh karena itu, ajak Bapak untuk belajar diam. Ya. Ya. Supaya nanti bisa mengurangi, ya, kecepatan bicaranya ataupun panjangnya lisan tersebut. Ya. Jadi yang pertama tadi belajar bicara, yang kedua belajar diam. Dan diam butuh belajar. Ya, butuh belajar juga. Tidak semua orang mampu diam. Ya, butuh belajar, butuh latihan juga. Ya. Makanya kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu dengan kita itu belajar. Demikian juga apapun juga skill kita, keterampilan kita itu akan didapatkan dengan belajar. Maka orang yang hidupnya itu dengan belajar, insya Allah lebih baik ketimbang tidak. Maka ajak Bapak untuk belajar, ya, diam agar bisa menguranginya. Adalah memahamkan sang Bapak bisa atau mau belajar diam sebelum, ya, berusaha untuk belajar bicara. Ya. Kalau membuat suami dulu belajar bicara, saya yakin mampu untuk memahamkan Bapak belajar dia juga. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari seorang ibu, yakni Ibu Fatia di Jakarta. Ustaz, saya punya anak laki-laki sudah menikah Ustaz. Dan qadarullah anak tersebut terlibat hutang yang sangat banyak karena usahanya bangkrut. Maka saya terpaksa menjual rumah untuk menyelesaikan sebagian kecil hutangnya. Bahkan emas dan tabungan pun sudah habis Ustaz. Namun sekarang
rumah yang kami tinggali juga sudah diminta Ustadz untuk membayar hutang, dan juga di WA oleh orang-orang yang menghutangi anak saya. Pertanyaannya Ustadz, apakah semua hutang anak saya menjadi tanggung jawab saya sebagai orang tuanya, sedangkan saya sudah tidak punya apapun? Terima kasih banyak Ustadz, mohon nasihat dan bantuannya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Nah, memang hutang ini cukup repot ya. Apalagi zaman sekarang ini hutang itu merembet. Ya. Bahkan jangankan kerabat, teman aja bisa ditagih oleh orang gara-gara hutang temennya. Padahal dia nggak punya hubungan sama sekali ya. Kita tahu pinjol ya, itu kalau nagih bukan hanya kepada yang berhutang, namun semua yang ada nomornya di aktif ya di HP-nya yang pinjam itu pun diteguri semua. Ini perkara yang sebenarnya nggak benar, ya, tidak benar. Bahwa hutang itu pada asal adalah hutangnya anak yang membayarkannya. Ya. Kalau ia meninggal dunia, ya, maka warisannya lah yang dipakai untuk membayar hutang-hutangnya. Dan orang tuanya membantu untuk melunasi hutang-hutang adalah amal kebaikan bagi orang tuanya. Tapi tidak ada di sana bahwa orang tua itu harus menghabiskan hartanya untuk membayar hutang anak-anaknya. Tidak demikian. Benar bahwa orang tua adalah pokok, anak adalah cabang. Ya. Tapi masalah hutang adalah perkara pribadi. Ya. Makanya ketika Nabi melihat sahabat Nabi yang wafat, kemudian punya hutang, Nabi tidak menyolatkannya. Sallu ala sahibikum, salatlah sahabat kamu ini. Nabi enggak mau. Maka Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa? Karena dia punya utang. Dan karena Abu Qatadah adalah kerabatnya, bukan bapaknya, bukan ibunya, memandang melihat bahwasanya orang ini kasihan kalau sampai kemudian Nabi tidak menyolatkannya, maka ia menjadi penjamin, saya akan bayar utangnya tersebut ya Rasul. Maka Rasulullah pun menyolatkannya, menunjukkan bahwa membayar hutang adalah kewajiban yang berhutang. Yang lainnya membantu, silahkan membantu. Tidak ada dalam hal ini keharusan bapak ibu membayar. Bahkan dalam undang-undang pun demikian. Kalau Bapak lihat undang-undang negara Indonesia ini, hukum positif tidak ada bahwa orang tua bertanggung jawab melunasi hutang anak-anaknya, nggak ada. Maka apa yang ibu perlu sudah lumayan baik, membayarkan hutang anak ibu dengan kemampuan yang memiliki. Namun jangan sampai membuat ibu madarat. Membuat ibu akhirnya tidak punya rumah, ya, akhirnya terlantar di tunawisma, tinggal di mana-mana, nggak demikian. Ya. Maka bila ada di sana kelebihan dari kebutuhan asasi, maka bayarkan. Dan bila tidak ada, maka jangan. Tetap bertahan untuk hidup layak sebagai seorang manusia di dunia ini. Dan anak diminta untuk berusaha melunasi hutang-hutang tersebut. Bila gak mampu, maka serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak bagus, tidak baik orang yang punya hutang mengajukan orang tua, kerabat yang berhutang dengan segala ancaman yang tidak benar. Ya, bahkan yang saya ketahui, bila ada yang mengancam ibu untuk membayar hutang anak ibu bisa ke kepolisian untuk perlindungan hak-hak ibu sebagai negara Indonesia. Ini nggak benar. Ya, ibu memang bagus melunasi hutang anak ibu kalau mampu. Bila sampai kemudian rumah dijual, tidak punya rumah lagi, atau tunawisma akhirnya terlantar, hidup susah, nggak bisa makan dengan baik, jadi fakir juga, enggak benar. Ya, tidak benar. Bahkan ketika para ulama mengatakan bahwa dalam sebuah hadis, inna malaka li abik, bahwa harta kamu adalah juga untuk orang tua kamu, mengatakan dengan syarat orang yang butuh dan sang anak tidak madarat, tidak ada kerugian membuat ia susah payah dalam hidupnya. Sehingga kalaupun ibu ingin membayar, maka sebatas ibu membayarnya dan ibu bisa hidup baik di dunia ini. Ya. Artinya yang lebih daripada ibu yang bayar kepada
kepada orang yang berhutang pada mereka. Jangan semuanya diberikan, akhirnya ibu terlantar dengan sebab membayar hutang anak tersebut. Demikian. Ya, ibu tidak wajib membayar hutang anak ibu, tapi wajib membantu anak ibu membayar hutang. Bedanya kalau membantu itu ya kalau longgar. Artinya bila ada kelebihan harta kita bantu. Bila tidak punya ya kita nggak membantu. Ya. Lain dengan wajib membayar hutang. Maka semua yang ada dijual untuk membayar hutang tersebut. Semoga kita pahami. Ya. Jadi kalau memang sang anak bangkrut usahanya, maka anak tanggung jawab. Orang tua membantu bila memungkinkan. Bila tidak ada dosa, tidak ada juga di sana keharusan untuk ia membayar dengan semua harta yang dimiliki. Wallahu alam bissawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas nasihat dan solusinya. Dan untuk berikutnya Ustadz, kita coba kembali angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Mohon maaf, tampaknya terputus. Silakan Anda dapat mencoba kembali memutar di nomor telepon 021-823-6543. Baik, kita coba angkat kembali. Kita coba angkat, silakan. Ya, baiknya tampaknya ya sudah tersambung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Tijar di Siak. Boleh di Siak. Baik, silakan Bapak. Silakan Bapak. Saya itu punya relasi dagang dengan warga keturunan yang mana dalam adat mereka itu apabila mati salah satu maka hutang-hutang itu dianggap lunas. Bagaimana dengan pandangan Islam dalam hal ini? Baik. Sudah cukup Bapak. Pandangan Islam bahwa hutang itu tidak hilang dengan meninggalnya seseorang. Ya. Maka yang benar adalah orang yang berhutang wajib membayarnya. Kalau tidak mampu, maka dia akan menanggung hutangnya sampai hari kiamat nanti. Itu Islam. Sampai yang punya piutang memaafkan dan menghalalkannya. Maka dalam Islam ada anjuran untuk kita memaafkan orang yang berhutang kepada kita bila nggak mampu membayarnya. Yang kedua, hutang tersebut bisa dengan warisannya. Bila ia punya harta waris, maka harta waris wajib diberikan kepada yang punya piutang. Dan tidak dibagikan ke ahli waris sampai lunas hutang-hutangnya. Karena itu adalah hak yang menjadi kewajiban mayit, ya, yang wajib dilunasi dari harta yang dimilikinya. Maka selama ia punya harta, maka ia wajib membayarnya. Walaupun harus dengan konsekuensi tidak mampu mewariskan harta kepada ahli waris. Tapi kemudian kalau sudah tidak mampu juga, artinya tidak ada juga warisan yang diambil, maka akan ditanggung olehnya nanti di akhirat. Kecuali bila yang punya piutang memaafkannya. Dalam Islam, ya, tidaklah hapus dosa, tidaklah hapus kewajiban membayar hutang dengan kematian. Maka tadi sampaikan ketika ada sahabat Nabi yang dibawa ke Masjid Nabawi untuk disalatkan, ditanya mana apakah dia punya hutang. Ketika jawab ada, maka beliau nggak mau menyalatkan. Ba'da sallu ala sahibikum. Sampai Abu Hurairah menjamin bahwa ia akan bayar hutang-hutang tersebut. Menunjukkan bagaimana hutang tidak putus hanya di dunia ini. Maka berhati-hatilah dalam hutang.
jangan dianggap remeh. Ya, kenapa? Karena ketika ditagih di akhirat nanti, itu akan ditagih kebaikan-kebaikannya untuk dipindahkan kepada yang punya piutang. Dan rugi kita. Kenapa? Karena ketika sudah meninggal dunia, kita gak amalan yang kita gunakan untuk menambah pahala kita. Malah kita Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada orang yang punya piutang tersebut. Maka adat seperti ini berlaku. Tidak berlaku. Kecuali sudah menjadi kesepakatan bersama sebelumnya. Bahwasanya hutang-hutang itu bila yang berhutang meninggal dunia, maka itu terhapus. Bila sudah ada di sana kesepakatan, maka itu terhapus. Kenapa? Karena al-ma'ruf urfan, al-masyruti syarton. Yang sudah biasa, ma'ruf adanya itu bisa jadi syarat yang disyaratkan. Artinya, yang berhutang mengatakan saya berhutang dengan syarat kalau nanti saya mati lunas atau hapus. Dan mereka yang punya piutang itu juga membayarkan uangnya, maka ia menyetujui syarat tersebut. Nah, Bapak tidak, Bapak bukan dari sukunya punya adat seperti itu, namun Bapak bukan dari suku itu. Sehingga otomatis Bapak tidak masuk dalam syarat yang ada dalam suku tersebut. Maka wajib bagi dia, sang mayit ini, untuk melunasi dari harta warisnya. Bahkan anak-anaknya pun akan baik untuk membantu agar bapaknya nanti di akhirat tidak tanggung beban hutang kembali untuk membayar hutang-hutang tersebut. Bila mereka longgar, artinya bila mereka punya kelonggaran harta, maka dia membantu orang tuanya melunasi hutang-hutangnya. Bukan menjamkan diri kalau ia berbakti sama orang tuanya. Jadi dalam Islam itu utang tidak hapus dengan kematian. Maka hati-hati kepada teman-teman, para sahabat, para pemerhati raja, jangan berhutang bila tidak mendesak dan niat untuk membayarnya. Nah, kenapa demikian? Karena hutang itu akan kita tanggung terus sampai akhir kiamat nanti. Bukan hanya di dunia ini saja. Wallahu alam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya, dan semoga Bapak yang bertanya ini dimudahkan dalam piutangnya. Baik Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah, tidak disebutkan dari mana. Ustadz, bagaimana dengan suami yang sudah diberi segala macam nasihat, bahkan ceramah agama saya selalu setel di rumah agar dia mau mendengar, tapi tidak berpengaruh sedikit pun Ustadz. Masalahnya kalau ada sesuatu di rumah yang harus diselesaikan, saya nasihatkan pada suami untuk minta tolong pada Allah, tapi dia malah menghina saya Ustadz, dan mengatakan kenapa saya sendiri tidak kaya walaupun sudah sholat dari kecil. Dia juga tidak mau berdoa pada Allah Ustadz, karena katanya orang yang berdoa tidak dapat duit Ustadz. Dan saya sering mengingatkan agar jangan seperti itu, jangan menyepelekan Allah, tapi ternyata dia tidak mendengarnya Ustadz. Pertanyaannya Ustadz, apa yang harus kami lakukan Ustadz? Mohon nasihatnya. Ya. Ini adalah musibah, ujian yang berat ibu, yang tidak paham agama dan juga tidak punya semangat untuk agama. Padahal kalau ia menghitung nikmat yang Allah berikan kepada dia, ya, dengan ibadah yang dimilikinya, itu apanya? Kalau ia mau menghitung saja nafas oksigen yang ia hirup setiap harinya tanpa susah payah,
tanpa menggunakan alat. Ya. Kalau Allah hilangkan oksigen tersebut, berapa banyak ia harus ganti dengan oksigen yang ditabung tersebut setiap harinya. Kalikan dengan harga oksigen tabung tersebut. Didapatkan sehari itu bisa sekian. Sehingga kalau dibagikan dengan sholat 17 rakaat 1 hari 1 malam, itu masih belum mampu untuk membayar ya, nikmat tersebut. Belum lagi melihat maknanya. Bayangkan kalau matanya Allah hilangkan, susahnya minta ampun. Kita saja sariawatnya susah makan. Artinya kita di dunia ini dengan semua nikmat yang ada itu dibandingkan sama dengan ibadah yang kita pernah kerjakan walaupun luar biasa hebatnya. Menunjukkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, yang Maha Kaya. Sehingga masih memandang bahwa sholat itu akan dilaksanakan kalau ia sholat. Maka tindakannya yang perlu ibu lakukan adalah mengajarkan ia bagaimana menjadi muslim yang baik. Mindsetnya berubah, tidak seperti itu. Dan bila bertahan tanpa ada perubahan, berbahaya bagi rumah tangga ibu. Bisa saja ia berbuat atau mengucapkan kalimat kufur tanpa ia rasakan. Itu berbahaya sekali. Oleh karena itu, nasihat saya kepada ibu adalah ajak ia untuk bergaul dengan orang yang soleh. Kemudian mengajak ia untuk belajar agama. Mungkin dengan mendengarkan radio atau TV di rumah setiap hari tidak membuat ia tertarik. Namun ajaklah ia bertemu dengan orang-orang yang sukses, yang belajar agama, sukses, untuk ia lihat bahwa orang itu ya, dengan suksesnya ya, itu tidak berhenti beribadah. Sehingga ia kemudian bisa lama-lama bergaul dengan teman-teman yang baik yang bisa membawa ia untuk belajar agama dengan baik. Saya yakin ini nggak akan berubah tanpa adanya pencerahan agama kepada sang bapak ini. Maka ajaklah ia untuk belajar agama agar nanti bisa menjadi sarana hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga perlu adanya sebuah tindakan tegas terkadang bila ini dibutuhkan agar sang suami atau sang bapak mau belajar kembali agama ini. Jadi lebih paham kondisi yang ada yang membuat akhirnya mau belajar. Bila tidak, maka saya mengkhawatirkan sekali. Ya. Karena pernyataannya ya, sudah sholat, nggak kaya-kaya, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bagaimana berbahayanya pikiran yang liar, yang tidak ada arah sama sekali. Maka sebagai seorang muslimah, menjadikannya sebagai sarana untuk berdakwah kepada suami dan ambil pahala terbaik daripada mengenal Islam lebih baik lagi. Ingat ibu-ibu untuk mendakwai suami. Dan banyak sekali saya dapatkan di lapangan, ya, banyak suami mau belajar agama setelah sang istri yang mengajaknya untuk belajar agama. Maka jangan bosan. Kalau enggak melihat, ajak jangan antar pengajian. Ikut pengajian majelis taklim, suami mengantar ke sana sambil mendengar. Kemudian ia mau kemudian belajar agama. Nah, setelah ia punya semangat belajar agama, maka mudah bagi ibu untuk mengajaknya mendengarkan radio,
melihat televisi, nonton YouTube dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau belum ada semangat untuk belajar agama, memang tidak ada manfaatnya bagi dia. Ada TV, ada apa, dia nggak mau dengar, nggak mau lihat, karena menganggap itu tidak bermanfaat bagi dia. Maka buatlah cara bagaimana suami ini merasa utuh atau merasa ada manfaatnya mendengarkan dan mengaji agama. Tindakan ibu juga tidak salah. Ya, bahwa ibu terus mendengarkan ya di rumah itu nyetel Roja TV, Radio Roja, atau yang sehingga suami mendengar, melihatnya, itu juga nggak salah. Karena banyak kejadian pun dengan sebab ya, mereka mendengarkan radio, mereka bisa sadar kembali. Dan banyak testimoni tentang hal tersebut yang sampai ke saya bahwa beliau bisa belajar radio itu yang awalnya sangat benci, bahkan mau banting radionya, mereka akhirnya sadar dan menyayangi radionya dan akhirnya radio tersebut. Ini menunjukkan bagaimana Allah ngasih hidayah kepada seorang. Dan jangan berhenti ya, untuk mengajak suami itu belajar agama. Karena saya lihat muncul dengan belajar. Cukuplah Nabi sampaikan kepada pada kaum Quraisy yang dulu gak mau belajar, yang gak mau untuk belajar. Maka Allah kata kepada Nabi kita Muhammad ketika di awal wahyu di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ya'lam bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat-ayatnya adalah berkenaan dengan belajar. Baik belajar melihat keadaan Allah atau dengan membaca ya, yang ditulis dengan qalam, dengan pena. Maka oleh karena itu kunci hidayah itu dari belajar. Maka ajaklah suami untuk belajar agama ini, yang mudah-mudahan nanti Allah segera memberikan hidayah pada suami dan kemudian mau memperbaiki kondisi yang ada tersebut. Tapi semangat memperbaiki harus menjadi spirit yang besar dalam diri ibu menyikapi suami yang seperti itu. Sabar kunci kemenangan, ajar kunci hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya Ustaz. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita pagi hari ini dari seorang ibu Ustaz. Saya seorang istri kedua Ustaz dan belum dinikahi secara resmi Ustaz. Saya memiliki suami yang terlalu overprotective Ustaz. Cemburuannya menggila Ustaz. Sehingga setiap ada kegiatan di luar rumah saya tidak diperbolehkan. Dan kalau kami bertengkar, dia selalu pergi meninggalkan saya, membuat hati saya hancur dan sedih Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, apakah saya harus bertahan dengan keadaan seperti ini terus-menerus atau saya harus melepaskan diri Ustaz atau bercerai? Mohon nasihatnya Ustaz. Pilihannya luar biasa berat. Perceraian adalah hal yang tidak baik. Bertahan yang baik. Saya memandang walau bisawab dalam pandangan saya. Suami ini overprotective mungkin karena ia tidak berpoligami. Dan umumnya demikian. Mereka yang dengan sembunyi seperti ini, maka pastinya tidak ingin istri pertamanya mengetahui ia telah menikah. Sehingga khawatir ini menjadi sebab ia overprotective di sini. Sehingga akhirnya ya, dia banyak melarang istrinya yang kedua untuk muncul ke komunitas yang memungkinkan nantinya sang istri pertama mengetahui adanya hal tersebut.
Ini tidak baik. Ya. Ini tidak baik. Ini tipe suami yang pengecut yang harusnya memperbaiki diri untuk lebih biasa, lebih siap menerima risiko yang ada. Kemudian itu juga akhirnya akan menimbulkan juga sikap yang lainnya, sehingga terkesankan terlalu cemburu, ya, dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini Anda sebagai seorang istri punya hak untuk diperlakukan sama, adil dengan yang pertama. Nah, Islam itu mensyaratkan adanya adil di antara para istri-istri yang dipoligami seperti tidak kedua, ketiga, keempat sebenarnya nggak ada, hanya urutan aja. Semuanya sama-sama istri yang sama-sama punya hak kewajiban yang sama dengan sama. Hanya karena urutan aja, ya, jadinya ada kedua, ketiga, ada keempat. Padahal hakikatnya sama-sama istri. Yang berikutnya, ya, bila dirasakan oleh saudari, ya, itu akan memberikan madarat kepada saudari. Maka kaidahlah la darar wa la dirar berlaku dalam hal ini. Anda bisa menuntut kepada suami, ya, berlaku baik. Sampaikan bahwa istri Anda dan sama, baik yang nikahnya dengan resmi pemerintah menyaksikannya atau yang tidak dengan pemerintah saksikan. Dan Anda punya wali yang menikahkan saudari, maka wali pun punya hak untuk menegur, ya, sang suami itu atas sikap yang tidak baik seperti ini. Karena yakinlah, bila takwa jadi landasannya, Allah akan kasih kemudahan. Ya, nanti yang pertama tahu pun mungkin dengan ketakwaan yang dimiliki oleh sang suami akan membuat sang pertama juga akan menyerah, ya, akan menerima juga pun dengan mungkin, ya, dengan sebuah peristiwa yang besar, ya, dengan sebuah peristiwa yang besar, ya, heboh misalnya, tapi bisa jadi, ya, dengan heboh itu dia akan sadar dan kemudian menerima, ya, di poligami oleh suaminya. Ini yang kadang-kadang terlalu ditakuti oleh para laki-laki yang berpoligami dengan sembunyi seperti ini karena kekhawatiran tersebut. Maka baiknya dipertimbangkan. Yang jelas Anda punya hak untuk menuntut sang suami, ya, hak-haknya dengan baik. Termasuk juga mengajari saudari dengan ilmu agama. Kemudian bila kemudian tidak mau juga menunaikan hak-hak sang suami, maka Allah Subhanahu memberikan jalan, ya, perceraian sebagai satu akhir dan nggak mungkin kembali untuk dirajut menjadi rumah tangga yang baik bagi keduanya. Ya. Sebab bila seorang wanita itu selalu mendapat tekanan madarat, ya, dan kemudian tidak bahagia dalam rumah tangganya, padahal ia memungkinkan untuk meraih dari laki-laki lain, ya, maka dia punya pilihan untuk mencari yang terbaik untuk hidupnya dan tidak boleh dipaksakan untuk menderita, ya, hanya karena khawatir, ya, anggap tidak sabar atau yang lainnya. Maka Anda bisa demikian, ya, walaupun kita katakan bahwasanya perceraian adalah solusi yang terakhir, bukan yang pertama. Buatlah komunikasi yang dengan sang suami, apa masalah yang terjadi kok demikian keadaannya, bukankah setiap manusia punya hak untuk kenal orang lain, punya hak untuk belajar agama dan lain sebagainya, sehingga nanti mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik yang akan muncul perbaikan yang diharapkan ke depannya. Demikian jawaban Allah alam bisawab.
Khairan Ustadz atas jawaban dan bimbingannya dalam sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini, dan tafadhol ikhtitam dari antum Ustadz. Alhamdulillah, kaum muslimin pemerhati roja, Islam dengan keindahan syariatnya dan kelengkapan syariatnya sangat jelas memperhatikan kepentingan suami dan juga kepentingan istri, dan mencarikan cara yang terbaik agar keduanya bisa membangun rumah tangganya yang tentram, nyaman, damai, penuh cinta dan kasih sayang. Maka semua hak-hak istri, juga hak-hak suami itu kembali ada untuk diwujudkan agar supaya kita bisa meraih itu semuanya dalam rumah tangga kita. Bayangkan bila kita punya rumah tangga, ya hanya tinggal di rumah, ya, kemudian ada kebahagiaan di sana. Kemudian kita tinggal bersama, berkorban, yang laki-laki berkorban dengan nafkahnya, yang perempuan berkorban dengan terbatas geraknya di rumah, dapat kehidupan atau masalah yang diinginkan. Maka sebagai mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul, kita harus berusaha untuk mewujudkan rumah tangga kita dengan mengikuti syariat dan jejak langkah Nabi kita dalam membangun rumah tangganya. So, mari kita banyak belajar kembali, banyak kita menelaah kembali bagaimana konsep dalam fikih dalam fikih rumah tangga, fikih keluarga yang ini terkesankan oleh sebagai orang hal yang ringan, namun sebetulnya urgen sekali dan sangat penting sekali karena berpengaruh pada kehidupan tatanan masyarakat, bahkan juga umat Islam ini. Perbaikan pada keluarga adalah perbaikan pada rumah, pada masyarakat. Perbaikan pada masyarakat adalah perbaikan pada negara, dan perbaikan negara adalah perbaikan bagi umat manusia seluruhnya. Maka mari perbaiki rumah tangga kita, mudah-mudahan jadi sebab yang baik untuk masyarakat Indonesia agar menjadi masyarakat yang baik yang kita harapkan muncul dalam waktu dekat ini. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih, syukran kepada teman-teman di Raja TV dan juga di studio Ukhuwah ya, di Sukoharjo Solo atas perhatian dan juga ta'awunnya. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan ketakwaan, keberkahan, dan pahala yang melimpah ruah untuk jadi bekal kita yang terbaik di akhirat nanti. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Khalid Samhudi LC Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan pagi hari ini dalam sesi kajian Fiqhul Usrah, fikih terkait dengan keluarga dan rumah tangga. Langsung beliau sampaikan dari Pondok Pesantren Al-Ukhuwah di Sukoharjo, Solo. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga ilmu yang kita pelajari di kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu ini semakin baik keluarga kita, rumah tangga kita. Dan mohon maaf atas banyaknya pertanyaan yang belum bisa kami angkat di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah Anda dapat menyimak kembali Fiqhul Usrah bersama Ustadz Khalid Samhudi LC Hafizahullah Ta'ala di setiap hari Sabtu pagi pukul 8 sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. جزاك الله خيرا.